Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menyapa kembali Bapak Ibu sahabat pendidik dan semua penonton YouTube channel Harlis Setiawati. Untuk materi asesor kompetensi, kita ketahui bahwa ada 3 unit yang dibahas ya. Mengakses kompetensi, mengembangkan perangkat asesmen, dan merencanakan dan mengorganisasikan asesmen. Mengakses kompetensi sudah ada di video sebelumnya, itu ada 2 video ya. Kemudian mengembangkan perangkat asesmen 1 video saja. Namun hari ini saya mencoba untuk membuat 1 video jika memungkinkan, tapi kalau misalnya panjang sekali jadi harus 2 video untuk unit merencanakan dan mengorganisasikan asesmen. Acuan normatif untuk materi asesor kompetensi, regulasi teknisnya PP 23/2004 tentang BNSP, PP 31/2006 tentang Sitlatkernas, Permenaker Trans 05/2012 tentang SKKNI, dan Pernakernas 08/2012 tentang sistem sertifikasi. Standarnya adalah ini P.85490.41.01 yaitu merencanakan dan mengorganisasikan asesmen. Tentu saja pedoman-pedoman BNSP terkait selanjutnya ya. Deskripsi unitnya adalah unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengorganisasikan asesmen ya, proses asesmen ya, termasuk recognition of prior learning atau rekognisi pembelajaran lampau RPL ya, di dalam sistem asesmen berbasis kompetensi. Pembelajaran, elemen pertama adalah menentukan pendekatan asesmen. Elemen kedua mempersiapkan rencana asesmen atau RPL. Elemen ketiga, kontekstualisasi dan meninjau rencana asesmen, dan yang elemen terakhir yaitu mengorganisasikan asesmen. Unit ya, seluruh jenis tujuan asesmen, sertifikasi RPL, RCC reassessment dan lain-lain. Aspek kritis pada unit ini adalah pengembangan suatu rencana asesmen yang akan digunakan sebagai panduan oleh asesor dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi. Kontekstualisasi tolok ukur asesmen dan perangkat asesmen. Ini tersebut adalah memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab asesor ataupun personel terkait lainnya. Kompetensi ini dapat diaplikasikan pada konteks sebuah strategi asesmen. Gambaran umum lingkup kompetensi asesmen sudah ada beberapa video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara mengakses kompetensi, terus kemudian bagaimana cara mengakses secara online ya, secara tatap muka virtual. Bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Gambaran umum lingkup asesmen ya, ada assessment konsep, ada di antaranya ada assessment strategi and system, ada assessment plan, ada assessment method and tool, ada developing assessment tool, kemudian assessment of competence, dan selanjutnya adalah assessment validation. Kita ada beberapa form di sini ya. Ini ada TA04 unit competence ya. Ini ada beberapa format. Ada lead and coordinate assessment system and service, ada develop training and or assessment organizational policies and procedures, ada lead and conduct training and or assessment evaluation and design and develop learning strategies. Kemudian ada plan and organize assessment tadi ya, ada develop assessment tool, ada contribute assessment, assess competence, dan participate in assessment validation. Penting sekali lagi bahwa untuk merekomendasikan unit ini, peserta harus memberikan bukti, mengembangkan rencana asesmen,
mengorganisasikan sumber daya material dan manusia untuk mendukung proses assessment. Selanjutnya adalah minimal 2 kali pengalaman membuat perencanaan dan pengorganisasian assessment. Apa itu kompetensi? Kita ketahui bahwa asesor itu yang dicari kemampuannya adalah secara knowledge, skill, dan attitude. Nah, sekarang apakah kompetensi itu? Knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Key point-nya adalah knowledge itu know why, skill itu know how, sedangkan attitude itu how should. Nah, kompeten diartikan bahwa kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang telah ditetapkan tentu saja. Berikut kita lihat ada ini ya, gambar ya. Kita ada kompetensi, itu ada dimensinya. Kita ada task skill, task management skill, contingency management skill, job role atau environment skill ya. Ini ada bagian daripada kompetensi itu adalah skill, attitude, dan knowledge. Ini ya, ada workplace-nya. Kita lihat gambarnya sini ya, ada bulatan di tengah-tengah di antara attitude, skill, dan knowledge itu adalah kompetensi. Nah, yang mengikuti kompetensi itu ada 5 dimensi tadi ya. Sebutkan bahwa 5 dimensi kompetensi itu task skill, artinya melaksanakan tugas individu. Ya, task management skill itu mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kemudian contingency management skill itu kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular dan masalah. Kemudian ada job atau role environment skill itu kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Base assessment atau CBA itu kita ada ya, berbasiskan kriteria, berbasiskan bukti, dan partisipatory. Apa saja itu? Adanya proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan-keputusan tentang apakah kandidat mencapai atau tidak kompetensi. Kemudian assessment berdasarkan standar tadi ya, terus terang aja. Jadi kompetensi based assessment CBA itu berbasis kriteria, bukti, dan partisipatory. Kita ketahui sistem pelatihan kerja nasional ya. Ini ada peserta angkatan kerja, kemudian seleksi. Ini ada KKNI, SKKNI ya, program pelatihannya ya. Kemudian ini seleksinya ya. Seleksinya ada program pelatihan, kemudian nanti sarana prasarana, instruktur, biaya, manajemen ya, lembaga pelatihan kerjanya. Nah, itu akreditasi ya. Kemudian lulusannya itu lembaga koordinasi pelatihan ya. Itu BNSP dan LSP. LSP adalah kepanjangan tangan dari BNSP. BNSP yang mengeluarkan sertifikatnya untuk pengakuan profesinya. LSP sendiri itu adalah untuk lembaga pengujinya ya. Sedangkan untuk instruktur kompetensi ini adalah dari pelatihannya ya, dari pelatihannya. Itu tenaga pekerja pengalamannya harus berpengalaman dulu minimal 1-2 tahun gitu ya, baru bisa mengajukan pengakuan profesi. Itu baru dinyatakan tenaga kerja tersebut adalah kompeten. Jadi sekali lagi bahwa peserta angkatan kerja, misalnya angkatan berapa, diseleksi untuk dibuatkan program pelatihannya, itu sesuai jenjang berapa KKNI-nya, kemudian materi yang sesuai KKNI-nya, sarana prasarana, instruktur, biaya, manajemen itu lembaga pelatihan kerja ya, LPK. Itu LPK yang terakreditasi. Nah, lulusannya itu nanti dari lulusan setelah diklat baru bisa mengajukan pengakuan profesinya ke LSP ya, dan akan diterbitkan jika kompeten akan diterbitkan oleh BNSP sertifikat Garudanya selama 3 tahun.
Mengenal sertifikasi dan ketulusan kesesuaian ya, kita ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada lembaga sertifikasi profesi, kemudian ada tempat uji kompetensinya, kemudian ada peserta uji kompetensi. Ini dan asesor kompetensi ini bisa ke kementerian atau lembaga ya, asesor lisensinya. Nah, ini koordinasi kemudian pembinaan, ini ketulusan kesesuaian ya. Ini untuk prosesnya ya, untuk diketahui. Adalah harmonization on conformity assessment and its traceability. Ini kita bisa baca saja bagannya ya, kita pelajari sendiri saja. Berikut adalah jenis-jenis skema sertifikasi. Di antaranya adalah skema sertifikasi kualifikasi kerja nasional Indonesia, yaitu berdasarkan SKKNI. Kemudian skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional ya. Ini selanjutnya adalah skema sertifikasi berdasarkan paket kompetensi atau klaster. Jadi itu ada 3 ya, ada jenis skema sertifikasi. Kita biasa memakai klaster. Okupasi itu juga ada ya, biasanya level sampai level tinggi itu okupasi ini karena pekerjaannya memang begitu. Ada misalnya MSDM itu Human Resources Manager, itu masuk ke okupasi. Sedangkan untuk kami ini masuk klaster ya. Jadi skema sertifikasi berdasarkan paket kompetensi untuk instruktur ya. Ini klaster, skema klaster. Kita ada skema sertifikasi kompetensi generik. Ini pengajuan ya, peserta uji kompetensi ini mengajukan permohonan ya. Kemudian ada komite teknik itu yang memberikan rekomendasi kepada LSP atau peserta uji kompetensi ini setelah mengajukan permohonan ini memilih TUK. Peserta di TUK, kalau sudah di TUK baru akan dilakukan assessment. Nah, assessment ini ketemu dengan tim asesor kompetensi yang dipilih oleh LSP. Menunjuk asesor ini ya, LSP-nya. Kemudian asesor kompetensi tim asesor ini harus memberikan laporan kepada LSP ya. Ini adalah pemberian, selanjutnya adalah pemberian sertifikat kompetensi jika itu dinyatakan kompeten dan sudah melalui beberapa tahapan penyelesaian tugas-tugas ya dan uji kompetensi. Jadi seperti itu sertifikasi kompetensi generik ya. Baik Bapak Ibu pendidik, sahabat pendidik dan semua penonton setia YouTube channel Haris Setiawati, demikian materi untuk asesor kompetensi unit merencanakan dan mengorganisasikan assessment. Saya berusaha untuk jadi satu video, tapi ini panjang sekali unit ini, elemennya banyak sekali, jadi kita akan buat 4 video. Jadi mohon bersabar, ini video pertama. Selanjutnya nanti kita akan infokan ya, ini sama tetap unit merencanakan dan mengorganisasikan assessment, karena Bapak Ibu ketahui bahwa asesor kompetensi ini 5 hari diklat ya, dan 1 harinya itu adalah uji kompetensi. 3 unit memang, tapi panjang-panjang, isinya memang harus banyak yang dipelajari. Jadi untuk diketahui bahwa ini adalah unit materi, bagian dari materi asesor kompetensi untuk unit merencanakan dan mengorganisasikan assessment. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dibukakan seluas-luasnya pintu maaf. Jangan kapok untuk menonton kembali YouTube channel Haris Setiawati. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Bapak Ibu jangan lupa kalau asesor kompetensi itu adalah salam kompeten. Artinya ketika sudah direkomendasikan, jadi kita harus memberikan salam kompeten. Sekali lagi, salam kompeten.